Halo semuanya. Ya, udah beberapa lama ya gue nggak bikin. Biasanya kan gue bikin nggak ngobrol sih, maksudnya gue biasanya ngobrol sama teman, kayak ada beberapa teman kita juga. Ya. Lu kenapa, Tir? Biasa aja dong, biasa aja. Nggak, jadi gini, kalau konten gue tuh gue lebih yang ya udah ngobrolnya ngalir aja. Sebenarnya kayak biasa, cuman bedanya ya di record. Karena menurut gue orang-orang yang ada di konten gue ini, ya at least teman-teman kita juga ada something yang mungkin orang nggak tahu, orang nggak lihat. Misalnya kayak kemarin kan ada Dennis juga dan lo kenal juga, dia maksudnya orang kan nganggap dia mungkin kayak sekarang ansos banget, tapi emang ansos gitu kan. Nah, kalau kita intro dulu kali ya. Terima kasih yang udah ngeklik video ini dan jangan lupa untuk di-subscribe biar aku makin terkenal, dan jangan lupa kalau misalnya ada iklan jangan di-skip ya biar aku makin kaya. Thank you. Jadi kenalin dulu dong, lo siapa? Kenalin dong, lu siapa? Tadi dulu. Anjing. Gue liat sono. Enggak apa, bebas terserah lo. Ya lu liat gue juga enggak apa-apa. Ya lu liat sama silakan. Anjing, gue bingung. Ya udah gini. Jadi kalau singkat cerita, ini gua kenal sama Fatir itu kita kenal dari 2000 sih. Kita dari gua SMA kelas berapa? Kelas 11 ya? Iya. Kelas Enggak. Ya kelas 10 dong. Oh iya, gua kelas 10 lah SMP ya? Iya, gue SMP kelas 7. Oh iya benar. Jadi gua sama Fatir tuh beda 3 tahun ya, Tira, jatuhnya. Beda 3 tahun. Beda 3 tahun. Gue sama Fatir tuh beda 3 tahun. Tapi yang uniknya dari anak satu ini, dia SMP nongkrong sama anak SMA. Nongkrongnya sama anak SMA. Jadi gue kenal Fatir itu berarti udah sekitar hampir 5 tahunan. 5 tahunan lah ya. 6 ya? Iya. Hampir jalan 6 tahun. Gue sama dia, dulu dia adalah salah satu orang yang gue nggak terlalu banyak cerita sama dia. Begitupun juga Fatir nggak banyak cerita karena apa ya? Mungkin dulu tongkrongan nggak terlalu banyak cerita juga gitu maksudnya. Iya, nggak saling kebuka. Nggak saling kebuka juga, dan dia adalah saksi hidup gue di mana gue dulu diomongin sama teman-teman gue. Betul? Iya, parah sih. Nah, dia adalah salah satu saksi hidup gue untuk gue diomongin sama banyak orang, dan akhirnya kayak 2 tahun terakhir ya, Tir, kita nongkrong lagi dan agak sedikit lebih deket, lebih intens dan iya. Akhirnya lo cerita lo sebenarnya gimana dan gue cerita gue sebenarnya gimana, dan akhirnya santai banget, chill abis, dan kita jadi tahu satu sama lain cara nongkrongnya gimana. Bukan cara, lebih yang sebenarnya gue sama dia tuh ya nyambung dan satu Lebih frekuensi. ke jadi paham satu sama lain. Iya, paham satu sama lain, dan nggak jadi yang oh ya udah berarti lo kayak gini, dan gue tahu yang kayak Fatir, oh ya udah lo kayak gini Tir orangnya. Jadi lebih paham karena itu tuh kejadiannya gue ingat banget ketika gue balik dari Australia. Gue balik dari Australia at least 2 tahun yang lalu, karena gue di Australia udah 2 tahun. Pas pertama gue balik ke Indonesia, akhirnya gue ketemu sama Dennis, terus gue ketemu sama lo juga. Akhirnya ternyata lo ngobrol lah, lo cerita lah kayak lo sebenarnya gimana, terus maksudnya lo keluarga lo segala macem. Dan akhirnya sampai sekarang gue jadi paham kenapa lo dulu kayak gini, misalnya lo kenapa lo dulu mana. Dan doi ini sering berantem dulu. Jagoan banget dia. Enggak lah. Tai. Ceritain dong, Tir, lu kenapa sih, maksud gue gini, kan kayak tadi gue bilang, lu kenapa
gua anak SMA saat itu, lu anak SMP, dan lu kayak kalau orang bilang mah kayak nggak ada malunya aja gitu nongkrong sama anak-anak SMA. Ya udah join aja gitu. Iya, join aja gitu. Kenapa tuh? Lu kenapa sih kayak gitu? Karena kayak ya dari gue SD lah ya. Dari gue kecil kayak ya udah gue main kayak gue main sama sahabat-sahabat gue kayak yang emang dari kecil tuh. Yang emang perbedaan umurnya udah kayak 2 tahun, kayak 3 tahun. Jadi makin gue SD, ya udah gue main kayak sama anak SMA. Lebih dong anjing, anak SD main sama anak SMA. Iya, maksudnya yang udah tua-tua banget lah. Jadi ketika gue kayak gue SMP atau gue udah mau SMA nih mau kuliah, kayak ya udah. Jadi temen gue udah nikah, udah punya anak kayak gitu. Sekarang? Iya, banyak yang kayak gitu. Dan rata-rata ya kalau anak kan tergantung orangnya ya. Jadi ya udah banyak yang udah nikah itu, udah kayak yang lebih pusing dengan ada yang sibuk kerja lah segala macam gitu loh. Jadi walaupun tapi sampai sekarang masih kontak-kontakan juga. Masih nongkrong. Tapi nggak seintens dulu aja kali karena mereka udah berkeluarga kan. Karena udah ada kesibukannya masing-masing juga kan. Ya anyway maksudnya Fatir aja yang sekarang ini gua itu kan tahun ini gue lulus bachelor, at least S1 gua, dan Fatir tuh baru mau kuliah gitu loh. Maksud gua anjing, gue kayak sebenarnya kalau dilihat dari segi skala umur ya, gua ngelihat di umur lo yang kayak lu tuh akan memandang kayak ya udah nih anak paling cerita ke gua kayak masalah kuliah, bingung kuliah, terus masalah percintaan segala macam. Tapi ternyata yang gua lihat dari seorang Fatir adalah dia bukan cuman memusingkan gue harus kuliah di mana, jurusan apa dan ujiannya gimana, tapi dia sudah memikirkan kayak anjing kalau gue kuliah di sini gue akan at least setahun lagi akan kayak gimana, 2 tahun lagi akan gimana, dan masalah love life-nya, percintaannya dia itu nggak jauh beda sama gue. Punya mantan yang posesif. Yang lagi nongkrong disuruh pulang. Maaf ya kalau nonton dia omongin. Iya, tapi itu kenyataan gitu kan. Dan apa ya, gue salutin dari seorang Fatir tuh apa ya, dia hebat sih. Maksud gue lu adalah cerminan gue yang dulu sih ya. Ngerti gak sih? Iya, maksudnya di saat lo ngobrol sama gue lo paham gitu loh. Iya, gue udah tahu kayak permasalahan lo apa sih ujung-ujungnya gitu loh. Karena dulu zaman gue malah lebih parah ya. Lu baru mau masuk SMA misalnya, tapi lu lebih banyak ngobrolnya sama orang-orang yang udah kuliah kan. Gua baru kelar SMA, saat SMA pun gua ngobrolnya udah sama yang udah kerja dan berkeluarga. Jadi ya kayak wah anjing, gua gapnya jauh banget kan. Iya. Dan makanya sometimes gua mikir yang kayak apa gua terlalu cepat, apa guanya yang apa ya mudah bergaul gitu. Dan terkadang orang-orang berpikiran, makanya gua dulu itu sering banget diomongin yang kayak gue jarang nongkrong segala macam karena nggak nyambung dengan topik yang gue obrolin sama teman-teman gue yang di atas gua. Jadi lebih bikin nggak nyaman nongkrong. Iya, jadi kayak ibaratkan kalau lu mikir Coca-Cola ngeluarin rasa baru misalnya, rasa Fanta. Ya emang iya misal Coca-Cola nggak mungkin ngeluarin rasa Fanta ya. Soalnya Coca-Cola ngeluarin rasa Fanta gitu kan. Nah kalau gue ngobrol sama teman-teman gue yang lain tuh, kita udah bukan cuma ngobrolin Coca-Cola ngeluarin rasa Fanta, tapi kenapa Coca-Cola ngeluarin rasa Fanta. Nah itu kayak gitu loh. Jadi ya anjing beda banget sih kayak gitu. Tapi rasa lu gimana sih nongkrong misalnya sama kayak orang yang seumuran gue gitu? Apakah emang karena lu lebih nyaman? Lebih ke titik dimana gue nemuin rasa kenyamanan itu sendiri sih sebenarnya. Saya kan kayak gue coba gabung ke yang emang sebaya gue kan, tapi yang emang nggak masuk. Karena kadang yang gue rasain kayak gue nggak bisa nih cerita kayak ini orang. Di saat atas gue kayak gue cerita nih permasalahan gue maupun ke temen dekat gue juga, jadi kayak cerita tuh cuman kayak omongan basi doang sih, jadi nggak ada yang bisa diambil. Beda dengan halnya gue kayak cerita kayak ke lo atau ke di atas 4-5 tahun di atas gue tuh kayak orang tuh jadi
bisa ada yang gue dapet dari obrolan malam itu gitu loh. Jadi mungkin pengalaman dia karena apa yang gue laluin udah dilaluin sama dia kan, gue juga nggak tahu latar belakang semua orang gitu loh. Jadi ya udah, kalau emang kayak gitu kayak lebih banyak sisi positif yang gue ambil sih. Dan lu bisa jadi belajar dari pengalaman hidupnya mereka juga kan. Tapi gini deh, gua dulu zaman gua nongkrong sama mereka, sama teman-teman gua yang di atas gua, at least mereka tuh kehidupannya saat itu ada yang lagi asik banget, foya-foya dalam artian mabok, terus pijat. Sumpah. Gue ingat banget dulu, gue baru balik umroh nih. Gue baru umroh, besoknya gue kali jodoh. Tapi gue nggak sama sekali mijat, gue nungguin di warung Padang. Jadi saking gue nggak mau, ya ngerti nggak sih? Gue nemenin aja. Nah, lu itu kan, tapi lu ngalamin hal-hal kayak gitu dari masa lu SMA apa SMP? Ketika lu kayak alkohol apa segala macam. Lebih ngerokok lu ngerokok dari SD sih. Lu ngerokok dari SD? Kelas 5 SD tuh udah mulai kayak yang emang gue ngerokok aktif. Jadi perokok aktif gitu loh. Kayak mungkin di SD kan dari lingkungan gue dulu ya. Nama gue negeri dan kebanyakan lebih kayak ke main ke anak kampungnya gitu kan. Jadi masih minumnya tuh kayak modal tuak, yang ciu lah, ginseng. Itu udah nyobain tuh yang yang rasanya nggak enak, yang ada kayak bau kayak obat lah segala macam. Iya. Tapi emang sini gue SMP ya gitu, minumnya jadi berubah kayak mulai. Oh iya, lu berarti masuk Cibubur SMP? SMP. Pas gue kelas 7 tuh gue mulai kayak nyobain yang namanya dugem. Minum vodka, whisky lah segala macam. Tuh emang yang masih gunjor tuh masih seneng-senengnya gitu loh. Tiap minggu ya? Iya. Di satu sisi kan kayak anjing gue udah pusing nih. Padahal pusingnya PR lagi. Anjing pusing gara-gara PR lu beli kerjain, mabok gitu ya. Kayak gue udah ngerasain kayak anjing gue gak nyaman nih di rumah. Di saat itu emang gue nyaman-nyamannya tuh sama temen udah. Jadi hampir seminggu tuh kayak bisa 3-4 kalian gitu loh. Maupun di hari sekolah maupun besoknya gue tetap sekolah ke klub. 3 hari 4 hari? Iya. Itu tuh lu kuat itu? Kuat. Besoknya udah kayak biasa aja ngejalanin aktivitas deh. Sekolah mah sekolah. Jadi enggak, lu SMP tuh umur berapa nih anjing? Ya umuran anak SMP kan sih kayak 15 ya? 14 lah. Emang apalagi badan gue kecil banget kan, kayak aneh banget. Jadi masuk tempat dugem tuh nyobain, nemu titik nyamannya sendiri. Masalahnya juga lu nongkrongnya sama anak seumur gua anjing. Nah itu makanya jadi kayak aneh kan liatnya. Di satu sisi gue bisa masuk juga karena ya temen gue tua-tua ya udahlah mungkin ke bawah kali ya muka gue jadi. Enggak, tapi gini loh, gue kalau gue sendiri gue nyentuh yang benar-benar klub banget SMA karena saat itu gue suka dengan dunia DJ. Nyentuh klub banget, dan akhirnya gue ke klub itu cuman ya paling gue kayak bukan memantau, lebih belajar kayak cara DJ ke crowd, kontrol crowd segala macam. Gue tidak sampai yang bukan mabuk nih gitu segala macam. Tapi gue pernah ada di titik yang kayak anjing gue bosen nih di rumah gitu, ke bar yo, ke klub segala macam. Dan gue malah ngedapetin yang kayak bosen, dan gue ngerasa anxiety yang dimana gue ngerasa gue di tempat ramai kerumunan tapi gue ngerasa sendiri. Iya. Lu dapetin itu gak sih? Dapet sih. Soalnya kan kayak makannya gue tuh di rumah kayak nggak pernah gue di rumah yang namanya sendiri. Pasti ada satu temen gue yang selalu nginep gitu loh. Ada aja? Ada, karena di saat gue sendiri ya mungkin ada pikiran gue yang lain kan, yang bikin gue nggak nyaman di rumah segala macem lah. Makanya gue sampai setiap hari tuh sampai dugem gitu loh minum. Tapi emang di saat minum bukan gue nyari cewek gitu loh, yang emang gue mau nemuin kenyamanan gue. Dan tempatnya tuh akhirnya lari kayak gitu. Gue minum segala macem, kayak temen gue joget, gue cuma duduk kayak bingung gak sih mau ngapain. Kayak ya udah lo nggak bisa enjoynya gitu loh, karena yang gue incer tuh lebih ke minumnya dibanding enjoy sama teman-teman gue saat itu. Tapi lu sekarang masih kayak gitu? Sekarang udah berhenti, udah stop. Dari kelas 9 akhir mau UN tuh
Sampai SMA. Sampai SMA. Mungkin lu datang tapi eventually aja. Iya, cuma event-event tertentu doang lah, kayak aja. Ngargain temen gue buat acara. Occasionally aja lah. Dan itu gue juga nggak kayak, oh gue minum banyak nih, enggak, cuman sekedar kayak satu shoot, minum, dua shoot lah. Udah. Dan kalau dia mau SMA itu, gue lebih kayak ngargain temen gue kan, jadi kayak ya udah gue lebih enjoy ke teman bukan ke minum gitu loh. Iya. Tapi kalau belakangan ini kan lu lebih sering ketemu sama gue dan minum sama gue ya. Ini sekarang aja nggak ada alkohol ya. Biasanya gue kalau sama dia ngobrol pasti itu ada aja alkohol gitu loh. Dan lu kan sekarang lu sendiri pernah bilang sama gue kalau lu lebih pengen yang minum ya buat ngobrol, buat santai. Kalau sekarang yang gue dapet gitu. Kenapa sampai lu di titik itu? Gimana? Gue nih emang ya untuk umuran gue sekarang nih ya, harusnya ketuaan sih. Lebih kayak gue mikir anjing kedepannya gue harus ngapain nih, yang harus gue lakuin di saat gue kuliah. Gue ada pegangan gak plan gue kedepannya apa, kayak gitu loh. Udah mikirin gitu, jadi kadang kayak pusingan. Berarti lebih ke materi, kayak daripada gue ngabisin duit di sana. Iya gitu, kayak ya kalau gue bisa muterin duit kenapa enggak gitu loh. Gue harus ada penghasilan ke depannya. Karena ya gue juga nggak mau kayak gini-gini aja. Gue kuliah kayak apa bedanya gue sama orang-orang biasa, cuman kayak kuliah minum segala macam. Maksudnya dalam minum itu tuh di saat lo kuliah ya udah buat lo nyari relasi, bukan buat mabok-mabokan lagi. Betul, ya. Relasinya itu yang penting. Itu yang gue bilang kenapa Fatir lebih dewasa dibandingkan umurnya itu udah ada jejak digitalnya, udah kerekam banget. Dan maksud gue gini loh, gue sampai kayak gimana ya, lu sadar di waktu yang lebih cepat dibandingkan gue. Nah itu, tapi di satu sisi kan juga kayak nggak enaknya tuh gue kayak gini. Jadi gue nggak paham sama yang SMP aja. Gue nggak ada temen, gue bener-bener yang aduh gue apa sendiri. Sampai gue di SMP tuh punya temen yang emang ini orang pendiam banget. Ngobrolnya nggak pernah, sampai gue ngobrol sama orang kayak gitu coba, dan dia deket sama gue sampai ketawa bercanda. Kan jadi kayak gila, berarti gue sampai ngerti perasaan dia kayak gitu kan. Kayak ini orang benar-benar sensitif, galak. Tapi sekali gue bilang jangan kayak gini ngerti. Berarti lu sempat ngalamin sama kayak gue yang dimana dimusin sama teman-teman sebaya lo. Iya pernah. Gue soalnya ya gitu, maksudnya kan gue minum, gue ngerokok, ngapa-ngapain tuh pas di SMP kan. Dan lingkungan SMP gue tuh emang anak-anak yang